Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali, insyaallah dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam mencurahkan bagi kita sebagai umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita sempurnakan surah Al-Infitar ini pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Pada ayat yang sebelumnya, pada ayat 17 dan 18, Allah Subhanahu wa taala bertanya, 16-17, Allah bertanya, wa ma adraka ma yu'ti, dan tahukah kamu wahai Muhammad apa yang kamu ketahui? Ma yu'ti, apakah hari pembalasan? Allah mengulangi lagi pertanyaannya. Summa, kemudian, ma adraka ma yu'ti. Sekali lagi Allah bertanya, tahukah kamu apakah hari pembalasan? Pertanyaan Allah ini tujuannya lintisyaf, ikhtibar. Pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan yang tujuannya untuk memberikan berita dan membukakan tabir. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Yang dimaksud dengan hari pembalasan itu, yang dimaksud dengan hari kiamat itu, hari akhir itu, di mana pada hari itu nanti, yauma, pada hari itu nanti, la, tidaklah, tamliku nafsun, seseorang tidak bisa memiliki, seseorang tidak bisa melakukan upaya, seseorang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari itu, orang yang dulunya waktu di dunianya punya kekuasaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, dia bisa melakukan apapun. Seperti Fir'aun misalkan, seperti Qarun misalkan. Pada hari itu, yauma la tamliku nafsun, seseorang tidak punya daya dan upaya, seseorang tidak bisa memiliki apa lagi, seseorang tidak bisa lagi melakukan apapun. Li nafsin, untuk orang lain. Ketika di dunia kita sayang betul sama anak kita sayang dengan keluarga kita,
di sekitar kita, dengan sahabat kita. Ketika orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai dalam kesulitan, dalam kesusahan, tentu kita bisa bantu dengan kemampuan kita. Kita selamatkan, kita jaga betul anak-anak kita. Kalau perlu, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Betul-betul kita lindungi, kita pelihara, kita jaga, dan kita bisa tolong, kita bisa bantu anak-anak mereka yang dalam kesusahan. Tapi kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu kata Allah, seseorang tidak punya kekuasaan, tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kemampuan untuk menolong orang lain. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan dirinya saja dia udah bingung. Nafsi masing-masing. Pada hari itu semua orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma'idhin sya'nun yughnihi. Pada hari itu kata Allah, seseorang lari dari saudaranya. Dia berpisah dari ibunya, berpisah dari bapaknya, dari sahabat-sahabatnya, dari anak-anaknya. Likulli imrin yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu kata Allah, semua orang sibuk untuk menyelamatkan diri. Katanya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Syai'an ini bisa diartikan sama sekali atau sesuatu. Kalimatnya dulu begini asalnya, yauma la tamliku syai'an nafsun li nafsin. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong apapun dalam hal apapun. Allah pisahkan kita sini. Kalau ukuran di dunia, kalau seandainya anak kita, keluarga kita, abang kita, adik kita, bibi kita, paman kita dalam kesusahan misalnya, terjerat hukum misalnya, barangkali kita bisa bantu cari pengacara yang hebat. Kita bisa selamatkan dia dengan apa aja gitu. Tapi di sana nanti nggak bisa. Kenapa begitu? Wal amru yawma idzin lillah. Karena kata Allah, semua urusan, segala urusan pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, yaumuddin maksudnya, pada hari kiamat, lillah, semua dalam genggaman Allah, semua dalam kekuasaan. Pernah saya sampaikan kemarin sampai Allah bertanya, limanil mulkil yaum, kata Allah. Siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya kerajaan pada hari ini? Siapa yang hebat pada hari ini? Mana yang dulu waktu di dunianya mengaku hebat, berkuasa, sekarang buktikan. Siapa yang punya kekuasaan pada hari ini? Pada hari itu tidak ada yang punya kekuasaan. Wal amru yawma idzin lillah. Dan semua urusan itu di tangan Allah. Makanya kita berdoa, salimna ya Allah,
selamatkan kami. Wa ahlana, selamatkan juga keluarga-keluarga kami. Anak yang kita sayangi, istri yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, kalau tidak seiman, tidak seakidah, tidak sejalan dengan kita pada hari itu, kata Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'lam ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, waqtazul yawm, pada hari ini pergilah kamu sana, diusir sama Allah. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Si ayah dipisahkan dari anaknya, si ibu dipisahkan dari anaknya, suami dipisahkan dari istrinya. Waqtazul yawm, pada hari ini berpisah kalian. Gak bisa tuh anak yang kita sayang waktu di dunia ini, apapun dia minta kita turutin, pada hari ini dipisahkan sama Allah. Wahai orang-orang pelaku dosa, pembuat dosa, pada hari ini kalian tidak bisa bersama kami. Bukankah kami telah ingatkan kepada kalian, wahai anak-anak manusia, jangan kau sembah syaitan, jangan kau turuti perintah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Hadis kalian yang dirahmati Allah, inilah pesan terakhir dari surah Al-Furqan kepada kita. Dalam satu hadis Rasulullah menggambarkan, kalau kalian ingin merasakan secara nyata bagaimana dahsyatnya kiamat itu, bagaimana dahsyatnya huru-hara kiamat itu, maka kata Rasulullah, perbanyaklah membaca surah Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat, Al-Infitar, idza samaa'u fatarat. Kemudian kita baca apa lagi yang akan berikutnya, yaitu surah idza samaa'u fatarat, kemudian apa lagi? At-Takwir. Ini 3 surah yang Rasulullah perintahkan kepada kita. 3 surah ini baca terus. Ketika kamu sering baca surah ini, pahami maknanya, hayati, kamu akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat itu. Walaupun ini hanya baru gambaran saja. Ini luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Baik, kita akan lanjut surah berikutnya, yaitu surah At-Takwir. Wa hiya makkiyatun. Takwir ini termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ayatnya ada 29 ayat. Surah yang ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت
Wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Sallallahu alaihi wasallam. Dari surah Al-Infitar ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah. Nanti wa idza itu ada 12. Sumpah Allah ini sebetulnya ingin menegaskan ayat yang ke-14. Alimat nafsu ma akhbarat. Menegaskan sumpah yang terjadi pada ayat 14. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Takwir itu artinya dilipat. Jadi misalkan begini, ada orang pakai imamah, tahu kan? Para habaib pakai udang-udang bahasa Melayu, memutar, menggulung, melipat imamah. Bahasa Arabnya namanya takwir. Mentakwir artinya menggulung. Jadi at-takwir artinya melipat atau menggulung. Ada juga ulama yang mengartikan at-takwir dhahaba dawuha, yang hilang cahaya. Jadi at-takwir itu matahari yang cahayanya sudah hilang. Ada yang berpendapat idza rumiya biha, sesuatu yang dilemparkan. Makanya para ulama tafsir mengartikan kuwirat ini ketiga-tiganya. Jadi kalau kita baca idza syamsu kuwirat, apabila, idza itu apabila. Asy-syamsu matahari, kuwirat digulung. Karena digulung maka hilanglah cahayanya. Kemana hilangnya? Matahari itu dilemparkan ke dalam neraka. Bisa nggak membayangkan gambaran tentang apabila matahari digulung? Matahari itu menurut ilmuwan itu kan katanya diameternya, bumi ini kan katanya bulan bundar, bumi ini bulan. Itu sepakat para ulama menyatakan bahwa bumi ini bulan, nggak datar gitu ya, itu bulan. Diameter kebulatan bumi itu, matahari itu, matahari dan bulan itu 109 kali lipat daripada bumi. Dari bumi ini. Ini kata ilmuwan. Dan jarak antara bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Katanya begitu. Wallahu a'lam. Jadi jarak antara bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Berarti kan Allah ingin menggambarkan betapa dahsyatnya kiamat itu. Bayangkan matahari yang diameternya lebih besar 109 kali dari bumi ini, Allah hancurkan, digulung sama Allah. Kira-kira gimana? Kejadiannya kayak apa? Masya Allah. Idza syamsu kuwirat, apabila nanti matahari itu sudah digulung.
Yang kedua, kita bayangkan cahayanya. Cahaya matahari yang 150 juta kilometer saja sampai ke bumi ini kita rasakan bagaimana. Masya Allah. Apalagi nanti kalau dalam hadis diceritakan bahwa matahari itu sejengkal dari kepala manusia. Kayak apa? Sampai ada orang yang mandi keringat itu ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai dengkulnya, sampai keringatnya itu di lehernya. Tergantung daripada amal orang. Bisa bayangkan 150 juta itu jauh banget. Masih kita rasakan panasnya. Pagi ini sekarang panasnya. Apalagi kalau di daerah-daerah Saudi, kalau udah menjelang Ramadan itu Ramadan panas banget. Hampir pernah sampai 50 derajat Celcius. Kayak apa panasnya. Dan subhanallah, coba kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan matahari. Berjuta-juta tahun itu cahayanya yang konstan, nggak pernah redup. Bisa nggak bayangin kalau seandainya dia pakai energi berapa juta, bisa berapa batu bara atau bensin untuk menerangi itu pakai generator, untuk pakai genset, berapa mega kilowatt untuk menerangi matahari. Dan dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah redup, nggak kehabisan, nggak habis lampu, nggak kehabisan bensin, nggak kehabisan bahan bakar untuk ciptaan Allah yang namanya matahari. Bisa nggak bayangin gerhana bulan hanya beberapa menit? Itu sudah bingung. Apalagi kalau seandainya mau usah lama, 1 hari saja Allah hentikan cahaya matahari. Bagaimana orang bingung? Dan bisa membayangkan ila syamsu kuwirat, kalau matahari sudah pindah di bulu, hilang cahayanya. Berantakan kan kira-kira? Wah, orang lagi naik gunung tabrak langsung. Pesawat tabrak. Dari cahayanya. Pernah nggak kita memperhatikan subhanallah begitu luar biasanya penciptaan matahari? 2 bulan kita nggak bayar listrik, putus PLN. Bertahun-tahun kita nikmati cahaya matahari, kita nggak pernah putusin. Coba kalau Allah nggak mau putusin cahaya itu. Wah, bingung kita. Yang bayar nggak bisa bayar lagi sama matahari. Yang diuji nggak bisa kering pakai. Masya Allah. Ternyata dalam sinar matahari itu banyak manfaat, ada vitamin dan sebagainya. Itulah besar Allah tentang matahari. Lalu pertanyaannya begini, itu matahari bersinar, cahayanya dari mana? Kira-kira. Ayo. Cahaya matahari kira-kira dari mana itu Allah ciptakan? Nah, dalam satu hadis, bahkan hadis ini sahih. Jadi menurut para ulama, beberapa ulama selalu matahari ini, di matahari itu ada percikan-percikan api yang menjadi panas. Ternyata dalam hadis digambarkan sungguh sinar matahari itu merupakan percikan dari api neraka yang dilempar ke matahari kemudian sinarnya ke bumi. Kalau menurut kajian agama, coba kita tanyakan dong, kalau segitu hebatnya sinar matahari yang nggak pernah padam, dari mana cahayanya? Maka kalau kita merujuk kepada hadis, Rasulullah mengatakan percikan-percikan api neraka itu dilemparkan ke matahari dan cahaya itu seperti ini. Kita mesti api dari hadis Rasulullah.
Kalau seandainya cahaya ini sudah hilang matahari ini, seperti apa? Dan kemudian matahari itu dilemparkan ke neraka. Untuk apa matahari itu dilemparkan ke neraka? Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya langit dan bumi itu, orang-orang matahari dan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan itu akan dilemparkan ke neraka. Dalam Al-Quran digambarkan seperti ini. Pertama, tujuannya agar orang-orang yang menyembah matahari mereka akan kecewa, ternyata yang gua sembah aja, yang gua anggap Tuhan, masuk neraka juga. Yang kedua, Allah masukkan matahari ke dalam neraka itu untuk menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya neraka itu adalah sinar matahari. Jangan membayangkan matahari yang sekarang. Bayangkan ketika matahari itu pada jarak yang paling terdekat, seperti apa? Orang jutaan kilometer aja bisa begini rasanya, apalagi kalau dengan jarak yang sangat dekat. Hadis kalian yang dirahmati Allah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu sudah digulung sama Allah. Sekarang ini kalau kita merujuk pada Al-Quran, Allaha yumsikus samawati wal ardh an tazula. Matahari dan bulan itu, langit dan bumi ini, semua dalam genggaman Allah, sehingga dia tidak goyah. Satu saat nanti dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, akan melepaskan genggaman. Itu dimaksud sudah syamsu kuwirat, apabila matahari sudah digulung, sudah dihilangkan cahayanya, sudah dilemparkan. Ini salah satu gambaran akan terjadinya hari kiamat nanti seperti itu. Dan ada cahaya matahari. Yang kedua, wa idzan nujum qadarat, apabila bintang-bintang itu sudah berjatuhan. Kalau bahasa Jermannya merutuh, merutuh. Bahasa Melayu-nya merutuh. Jadi kalau orang goyangin pohon kecapi, atau kalau kecapi kebakar kuat ya, dia goyangin pohon yang kecil lah gitu, sebanyak buah kurang-kurang. Itu dimaksud idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah digoyangkan. Murah semuanya itu bahasa Jerman. Semua apa yang ada di pohon itu jatuh semua. Haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau kita goyangin pohon, daun-daun itu, pohon teh-tehan itu kan banyak pada kering. Semua yang udah kering gugur semuanya. Ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah Subhanahu wa taala goyangkan, guncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya yang paling keras. Maka ketika itu idzan nujumun qatarat, bintang-bintang yang ada di langit itu berjatuhan. Masya Allah, ayat membayangkan bintang semua banyak. Kayak di daun jambu, kembang jambu. Kayak apa yang dasarnya? Kayak apa gitu?
Wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung itu sudah dijalankan atau dihancurkan. Asal kata sayyarah Isra itu kan jalan. Kenapa gunung bisa jalan? Bagaimana maksudnya? Begini Pak, jangan melihat gunung yang di Indonesia. Kalau yang udah ke Mekah, gunung besar itu isinya batu semua. Nggak ada gunung yang tanah, semuanya batu. Makanya orang sana bangun rumah itu, katanya bakalan bikin fondasi daripada rumahnya, orang gali itu keras. Luar biasa. Gunung-gunung yang kokoh. Afala yanzurul al-bad mimma khuliq. Wa idza jibalu usirat. Itu Allah bangun gunung itu besar, kokoh, menancap ke bumi. Yang isinya itu bebatu-batu, begitu keras. Tetapi suyirat nanti apabila telah datang yaumuddin, hari kiamat, itu gunung yang begitu kokoh dan dia itu berjalan seperti kelereng-kelereng. Tahu kan? Kalau Bapak suyirat itu artinya bikin apa itu papan yang lurus, kemudian di atasnya taruh kelereng, berjalan seperti seakan-akan sesuatu yang kecil sih. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Bapak main ke daerah-daerah Bogor, itu ada kali-kali yang batu nggak bisa dipeluk. Suyirat nanti mah pada hari kiamat itu kayak debu Pak. Batu pada lain kayak debu. Pernah nggak kita bersihin kasur, kita pukul, bas, keluar semua debu-debunya, kemudian ada sinar matahari, itu kelihatan banget, enteng banget dia, tuh kita terbang. Bisa nggak Bapak membayangkan itu gunung dengan batu-batu yang berat dan besar? Nanti pada hari itu kata Allah suyirat, jalannya seperti jalannya debu-debu. Kasisan mahila dalam ya Allah, bagaimana itu dong? Batu yang barangkali nggak bisa diangkat 20 orang, 10 orang, nanti seperti debu. Begitu dahsyatnya goncangan bumi. Nanti di ujungnya baru alimat nafsu ma qaddamat wa akhar. Pada hari itu nanti manusia. Kalau dalam ayat yang lain alimat nafsu ma qaddamat wa akhar gitu kan. Kalau di sini alimat nafsu ma akhar. Ketika itu baru bisa tahu. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi 3 surah ini Rasulullah ajarkan kepada kita untuk sering-sering kita baca, mengingatkan kepada kita bahwa Masya Allah, Subhanallah, begitu luar biasa dahsyat kebenaran kiamat. Surah At-Takwir kita baca, kemudian surah Al-Insyiqaq, kemudian kita baca surah Al-Insyiqaq. 3 surah ini kalau kita sering baca akan mengingatkan kita bahwa nanti ada suatu kejadian di akhir hayat, di akhir kehidupan dunia ini kalau semestanya, bahwa ada hari yang sangat luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, untuk menambah keimanan kita, semangat kita untuk beribadah, semangat untuk mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kekhilafan dan kekeliruan. Kita sampai di
Surah At-Takwir ayat yang ketiga. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung ketika itu sudah dihancurkan, dijalankan. Seperti itu. Enggak ada yang dibahas ya. Cukup. Oke. In uridu illa al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Kita doa baca doa kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.